Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JSON. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan sebuah autentikasi menggunakan JWT. Nah, di video kali ini kita akan menambahkan refresh token untuk JWT-nya ya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini eh, hanya 180 second, 1800 second. Nanti kita akan buatkan satu lagi untuk refresh tokennya. Nah, jadi ketika user login, maka dia akan mendapatkan dua buah token. Yang pertama token yang memang biasa digunakan yang seharusnya menggunakan, yang kemudian yang kedua adalah refresh tokennya. Oke, kita akan tambahkan di bagian sini ya. Nah, di bagian bawah ini kan ada generate token. Nah, setelah generate token, kita akan tambahkan untuk refresh-nya ya. Ini teman-teman bisa duplicate ke bawah. Nah, tapi untuk generate token, untuk refresh token ini, kita akan menggunakan script key yang berbeda. Jadi teman-teman bisa buka lagi env-nya. Dan teman-teman bisa buat untuk random passwordnya ya, menggunakan online tools yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, kita akan menambahkan di sini refresh token script-nya. Saya akan save. Nah, di sini kita akan copy. Kemudian kita akan ganti ini ya. Nah, kemudian di sini waktunya kita akan tambahkan ya menjadi 1 hari. 1 hari itu berarti kalau ke second 8640 ya. Ini untuk 1 hari. Dan kita menggunakan refresh token, sign in-nya sama. Nah, ini kita ganti bukan access token tapi refresh token. Nah, kita ganti dengan refresh token. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan juga untuk verify-nya ya. Nah, ini kita akan duplicate juga. Nah, ini sebelumnya kita menggunakan verify access token. Kita akan ganti dengan verify refresh token. Nah, ini kita ganti menjadi key-nya yang berbeda ya. Kita akan ganti dengan yang ini. Jadi, yang tadinya kita menggunakan key yang atas, kita ganti dengan yang bawah. Nah, untuk proses ceknya sama ya. Seperti ini verify-nya. Kemudian kita akan tambahkan lagi satu fungsi untuk mengekstrak JWT-nya. Kita akan tambahkan di sini function, kemudian parse JWT. Kita akan parse JWT-nya ya. Nah, kita akan masukkan di sini tokennya. Nah, parse JWT ini kita akan mengekstrak ya. Kita akan returnkan JSON. Nah, kita akan parse. Nah, ini kita akan ambil dari karena kan payloadnya ini berada di tengah ya, indeks ke 1 berarti 0, 1, 2, berarti kita akan mengambil yang indeks ke satunya saja. Ini sudah pernah kita contohkan ketika kita belajar di REST API PHP ya, ini hampir sama. Ini kita ubah menjadi toString, tokennya kita split, kemudian kita buffer, kita ambil JSON-nya, kita ubah menjadi objek ya, JSON-nya. Oke, kemudian di sini register sudah ada, kemudian login sudah ada. Nah, kita tinggal menambahkan satu lagi di sini untuk refresh-nya. Nah, kita tambahkan di sini server. Kita akan gunakan metode get. Kemudian kita akan ambil API. Kemudian refresh. Kita akan gunakan request respond ya. Nah, di sini kita akan mengambil seperti yang bawah ya, yang ini. Kita akan ambil ini sama ya. Ini juga kita bisa ambil nih. Sini karena kita menggunakan cara yang sama. Pertama kita akan ambil headernya.
Nah, setelah header kita akan cek tokennya. Tokennya kita ambil indeks ke satunya. Nah, kalau misalkan tokennya ini tidak ada, maka kita akan no token, tidak ada tokennya. Kemudian di sini asalnya verify access, ini verify eh, refresh token. Nah, kita ambil tokennya yang dari atas. Nah, dia akan mengembalikan user. Kalau misalkan usernya ada, nah verify-nya ini baru kita akan kembalikan invalid token. Ini ya. Nah, kemudian kita akan memparsing untuk tokennya. Di sini kita akan buat sebuah data ya. Ini data sama dengan kita akan parse JWT. Nah, kita akan ambil dari token. Nah, nanti dari data ini kita akan buat untuk usernya ya. Kita akan buat sebuah konstanta user. Nah, user ini kita akan ambil dari router. Kemudian kita ambil DB. Nah, kemudian kita akan ambil get user value. Nah, di sini kita akan lakukan pencarian filternya. Kita get user, kemudian kita ini kita turunkan aja ya. Getnya ke sini ke bawah. Kita kasih satu tab. Ini juga kita turunkan. Ini kita turunkan lagi. Nah, ini kita bukan pakai find, kita gunakan filter. Nah, kita akan gunakan filter. Yang mau kita filter adalah user. Nah, kita akan returnkan. Nah, user.username ya. Username kita akan samakan dengan data username juga. Nah, ini ya. Ini kita kembalikan menjadi user. Nah, dari sini ini kan routernya. Ini kita tutup dengan titik koma. Ini karena user sudah ada ya di atas, kita akan ganti yang atas ini bukan user. Kita ganti dengan verify aja ya, karena kita memverifikasi token tadi ya. Kita verify, ini juga kita ganti dengan verify. Nah, ini sudah kita dapatkan. Nah, kita akan cek nih. Jika user.length, nah jika user length-nya ini 0, artinya tidak ada ya, tidak ketemu, maka kita akan berikan message. Nah, message-nya kita akan datangkan 401 user 404 aja ya, user not found. User not found. Nah, kemudian di sini kita akan buat untuk CWT barunya ya, kita akan buat sebuah konstanta new JWT token. Kita akan generate refresh tokennya. Kita akan gunakan username, password. Ini refresh token. Refresh token. Nah, ini juga kita akan buatkan untuk new token. Kalau new token kita bisa ngambil dari yang sebelumnya ya. Nah, yang sebelumnya itu, nah ini ya, kita generate, kita tambahkan ke sini. Nah, ini data. Ini kita ganti dengan new token. Nah, kita dengan new token kita akan ambil ID, kemudian username. Ini kita ambil dari access token. Kemudian ini kita akan mengenerate untuk refreshnya. Nah, setelah ini semua kita dapat, kita tinggal respon untuk pengembaliannya ya. Nah, ini akan kita tambahkan juga untuk proses login. Berarti yang ini login, sebelumnya hanya token aja. Kita akan tambahkan ini. Dan kita tambahkan ke sini untuk refresh tokennya.
Oke, ini sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita bisa mengeceknya menggunakan Thunder Client. Ini ya. Ini sebelumnya kita coba pernah. Teman sebelum kita jalankan kita run dulu. Nah, ini sudah running. Sekarang kita coba kirimkan. Di sini ada error. Kita lihat ya. User undefined. Nah, ini berarti ketika kita lakukan, nah ini bukan user tapi data ya. Kita ganti dengan data, ini juga kita ganti dengan data. Kita save lagi. Ini kita Ctrl C, kita clear screen, kita jalankan lagi. Oke, kita coba lagi. Kita kirimkan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan refresh tokennya. Nah, refresh token ini bisa kita kirimkan untuk mendapatkan token baru ya. Ini ada refresh token. Nah, ini API refresh metodenya get. Kita tambahkan di sini untuk outnya. Ini ya. Kita tinggal kirimkan. Di sini ada error. Nah, rendering ID. Jadi tidak ketemu ya ID-nya. Kita bisa cek lagi di sini untuk refresh. Nah, ini ID-nya tidak ketemu. Berarti ini kita gunakan user bukan data ya. Ini kita gunakan user, ini juga kita gunakan user. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, refresh-nya kita kirimkan. Oh, ini harus kita restart dulu ya. Kita restart dulu. Kita jalankan lagi. Sekarang kita kirimkan. Nah, sekarang refresh tokennya sudah berhasil. Jadi, kita sudah berhasil mengenerate. Pertama, kita bisa mengenerate dengan menggunakan login ya. Kita dapatkan token dan refresh token. Ini nanti kita untuk transaksi menggunakan yang token. Kalau misalkan ini expired, nah kita bisa mendapatkan token baru dengan menggunakan yang ini. Ini tinggal kita ambil, kemudian kita get dengan mengirimkan refresh tokennya ke sini. Maka kita akan mendapatkan lagi new token dan refresh tokennya. Dan ini akan terus berulang ketika teman-teman melakukan transaksi dan expired ditemukan di sini ya. Nah, itu caranya untuk kita merefresh token. Nah, ini tergantung kebutuhan aplikasi teman-teman ya. Jadi dummy data yang bisa kita buat menyerupai REST API yang sebenarnya. Nah, ini bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.